disclosure, terjadinya utmost good faith dan seterusnya. Namun harus ada prinsip keadilan. Yang pertama yaitu kemudian juga menjalankan prinsip amanah. Ya, kemudian juga ada prinsip keseimbangan, kemudian kemaslahatan, dan juga ada unsur keuniversalan. Artinya asuransi syariah ini harusnya bisa menggambarkan nilai-nilai kebaikan yang ada di Islam. Tadi contohnya misalnya di universalisme, ya. Jadi Islam ini terbuka, bukan eksklusif tetapi inklusif. Artinya termasuk bicara di sini adalah produk asuransi syariah ini bukan hanya terbatas bagi orang muslim. Apakah itu tenaga pemasarnya harus muslim? Apakah itu pemegang polisi harus muslim? Nah, itu tidak, itu terbuka. Kenapa? Karena konsep daripada Islam adalah sebagai rahmatan lil alamin. Islam hadir bukan hanya untuk memberikan kebaikan, bukan hanya untuk menjadi rahmat bagi umat Islam saja. Islam hadir bukan hanya menjadi keberkahan, bukan menjadi rahmat bagi umat manusia saja, tetapi Islam hadir jauh lebih besar dari itu, yaitu untuk menjadi keberkahan, menjadi rahmat bagi semesta alam, baik makhluk hidup maupun makhluk mati. Artinya apa? Artinya seharusnya konsep asuransi syariah pun juga bisa terrepresentasikan dengan rahmatan lil alamin tersebut. Nah, asuransi syariah harusnya bisa memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, termasuk bagi alam. Jadi karena konsep ESG, Environment, Social, and Government, itu sebenarnya merupakan konsep daripada rahmatan lil alamin. Dan ini bisa diterapkan, yaitu dari nilai-nilai yang ini tadi kita sebutkan tadi, yaitu keadilan, kemudian ada keseimbangan dan seterusnya. Nah, juga di konsep pemasaran ini yang perlu dipastikan dari rekan-rekan semuanya, menjelaskan adanya adanya penegasan bahwa di asuransi syariah itu tidak ada lagi hal-hal yang ibaratnya yang terlarang atau yang diharamkan, karena pertama tadi kita mengandalkan kepada fatwa dari Dewan Syariah Nasional, kemudian juga sudah dipastikan lagi kesesuaiannya di Otoritas Jasa Keuangan, dan di pengawasan lapangan juga ada dari Dewan Pengawas Syariah. Untuk menggambarkan secara umum, kita akan lihat bahwa ada saat ini ya di ketersediaan produk asuransi jiwa syariah ini ada yang kalau kita bagi-bagi ya berdasarkan pemegang polis, ada yang individu, kemudian ada yang kumpulan. Kalau berdasarkan benefit atau manfaat, ada yang manfaat meninggal dunia, ada yang manfaat investasi, ataupun manfaat jatuh tempo. Kemudian jenis manfaatnya itu ada yang dasar atau standar atau basic, dan juga ada yang menggunakan tambahan atau rider. Kemudian pembayaran manfaatnya ada yang lump sum sekaligus, ada juga yang secara anuitas. Kemudian dari sisi investasi ada yang menggunakan investasi atau unit link, ada yang juga tanpa investasi. Jadi kalau konsep dasar daripada asuransi adalah proteksi, lalu di Indonesia juga banyak populer dengan investasi. Sehingga ketika digabung maka disebut sebagai PAID, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Masing-masing ini punya akad yang berbeda, jadi jangan dicampur-campurin bahwa kalau misalnya kalau investasi berarti kita dijamin nih, kalau kita rugi maka yang lain juga nanggung. Enggak, beda, karena akadnya berbeda. Tapi kalau di konsep tolong-menolongnya tadi untuk proteksi, kalau terjadi apa-apa maka yang lain ikut membantu kepada yang mengalami musibah. Berikutnya kalau kita bicara tentang aturan yang ada, ini bicara PAID, ini ada SIOJK nomor 5 tahun 2022, ya ini memang ada beberapa pengaturan ya yang mungkin akan membuat seakan-akan membuat rekan-rekan itu menjadi lebih sulit, tetapi tujuan utamanya adalah untuk memastikan edukasi dan juga perlindungan konsumen. Jangan sampai konsumen merasa dirugikan, jangan sampai konsumen merasa tertipu, konsumen merasa dibohongi ya. Jadi tugas bersama bagi kita untuk juga menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, memberikan pengertian yang sebaik-baiknya supaya masyarakat pun juga aware. Kita bedakan yang proteksi dengan investasi ya, jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi, kalau kita lihat ada produk asuransi jiwa syariah tadi kita sudah sebut ya, ada individu dan terusnya. Baik, kita lanjut lagi terus, kita lihat bahwa ini ada beberapa jenisnya. Mungkin rekan-rekan Bapak dan Ibu sekalian juga bisa melihat tayangan di layar. Berikutnya
masih ada Najib Hasan juga, ini masih jenis manfaat. Lanjut lagi masih kita akan lihat ini juga masih bagian daripada asuransi syariah. Dan kalau kita lihat di asuransi umum syariah, karena webinar ini bukan hanya bagi agen asuransi jiwa syariah, tetapi juga tentu ada dari agen asuransi umum syariah. Nah, ini juga ada beberapa produk di asuransi umum syariah yang juga sudah ada di pasar, seperti asuransi kendaraan bermotor, kemudian asuransi kecelakaan diri syariah, kebakaran syariah, dan seterusnya. Nah, untuk yang kumpulan, itu juga ada kendaraan bermotor, seterusnya. Bahkan juga untuk risiko-risiko yang kompleks seperti rekayasa atau engineering, kemudian ada untuk asuransi pembangunan atau seperti kontraktor ORIS, Ericsson ORIS, dan seterusnya, bahkan Marine Hull untuk rangka kapal juga tersedia. Jadi ini merupakan contoh-contoh beberapa polis baik di asuransi umum syariah maupun di asuransi jiwa syariah yang saat ini tersedia di pasar. Dan sebagai penegas sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, baik yang saat ini menjadi agen asuransi umum syariah maupun yang menjadi agen asuransi umum jiwa syariah, secara regulasi sebenarnya bisa saja atau dan secara tegas diperkenankan untuk menjadi agen dengan sepanjang berbeda lini usaha. Jadi kalau di peraturannya selain diperkenankan menjadi agen di satu perusahaan A, B, C, D sepanjang itu adalah lini usaha yang berbeda. Cuma dengan catatan mendapatkan izin atau persetujuan tertulis dari perusahaan sebelumnya. Jadi barangkali itu Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan tenaga pemasar, mudah-mudahan penyampaian materi kita ini memberikan pencerahan dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Saya akhiri dan saya kembalikan kepada moderator kita. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.